bisa menyapa Bapak Ibu, Saudara-saudari semua dimanapun kita berada melalui program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat ya di akhir tahun ini. Pada saat ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini, untuk pemeliharaan dan kasih Tuhan yang boleh Tuhan berikan kepada kami bersyukur. Dan pada saat ini Tuhan, sebelum kami mulai aktivitas kami, dalam kami melakukan pekerjaan, kami mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mampukan kami agar boleh mengerti dan memahami dengan baik. Ya Bapa, berbicaralah kepada kami karena kami telah siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini terambil dari kitab Hosea, pasalnya yang kelima, ayat 8 sampai ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan, Israel mencari pertolongan di mana-mana tetapi sia-sia. Tiuplah sangkakala di Gibea dan nafiri di Rama. Berteriaklah di Bet Awen, gemetarlah hai Benyamin. Efraim akan menjadi tandus pada hari penghukuman. Mengenai suku-suku Israel, aku memberitahu apa yang pasti. Para pemuka Yehuda adalah seperti orang-orang yang menggeser batas. Di atas mereka akan kuhancurkan gemasku seperti air. Efraim tertindas, diremukkan oleh hukuman, sebab ia berkeras untuk berjalan mengikuti kesia-siaan. Sebab itu, ku ini akan seperti ngengat bagi Efraim dan seperti belatung bagi kaum Yehuda. Ketika Efraim melihat penyakitnya dan Yehuda melihat bisulnya, maka pergilah Efraim ke Asyur dan mengutus orang kepada Raja Agung. Tetapi ia pun tidak dapat menyembuhkan kamu dan tidak dapat melenyapkan bisul itu daripadamu. Sebab aku ini seperti singa bagi Efraim dan seperti singa muda bagi kaum Yehuda. Aku ini akan menerkam lalu pergi. Aku akan membawa lari dan tidak ada yang melepaskannya. Amin. Firman Tuhan. Pembacaan kita hari ini diberikan satu tema, yaitu jangan berjalan mengikuti kesia-siaan. Hidup ini adalah sebuah perjalanan. Bisa terasa sangat panjang dan penuh dengan jalan yang lika-liku. Terkadang kita bersua dengan kegembiraan. Di lain hari, kesusahan datang menyapa. Namun, hal yang paling utama dari semua itu adalah jangan sampai kita salah jalan. Apalagi hingga kita berjalan mengikuti kesia-siaan. Lalu, seperti apa berjalan mengikuti kesia-siaan itu? Yehuda adalah contohnya. Mereka sudah ditebus serta dibayar lunas dari perbudakan dan pelacuran. Namun, tetap saja berkhianat. Itulah yang membuat Tuhan gemas kepada mereka. Mereka menyerang saudara mereka sendiri yang ada di kerajaan utara dan merampas tanah-tanah Israel. Israel pun mendapat hukuman karena tindakannya menyembah berhala dan pergi mencari pertolongan dari bangsa lain, yaitu Asyur, dan bukannya mencari pertolongan dari Allah. Kepada mereka, Allah menetapkan hari penghukuman. Dua bangsa akan mendapatkan hukuman dari Allah, sekalipun mereka adalah umat pilihannya. Atas dosa mereka yang berjalan dalam kesia-siaan, Allah menyatakan murkanya. Pendisiplinan yang keras harus mereka terima, karena memang mereka layak menerimanya. Gambaran akan kemarahan Allah diumpamakan seperti singa bagi Efraim dan seperti singa muda bagi kaum Yehuda. Itu adalah gambaran kekuatan Allah yang tidak seorang pun dapat melawannya. Lewat ancaman tersebut, Tuhan menginginkan umat kesayangannya untuk tidak menempuh jalan kesia-siaan. Namun sebaliknya, mereka hendaknya menempuh
jalan cinta kasih, yaitu berjalan menuju kasih sayang Tuhan. Hanya dengan menempuh jalan itulah hidup kita menjadi tidak sia-sia dan penuh berkat darinya. Memang berjalan menuju Tuhan bukanlah perjalanan yang serba menyenangkan dan mudah. Malah bisa jadi jalan yang dilalui sukar, bagaikan berjalan di lereng-lereng yang terjal dan licin. Ketika berjalan bersama Tuhan, kita pasti akan menemukan banyak rintangan. Namun demikian, jalan menuju Tuhan tetaplah jalan yang membawa pada kebahagiaan dan kehidupan yang sejati. Amin, firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang boleh Tuhan pendengarkan pada kami pada saat ini dimanapun kami berada. Kiranya firman ini dapat terus kami jadikan pedoman dalam kehidupan kami. Walaupun dalam kehidupan kami banyak jalan, tetapi biarlah kami tetap berjalan menuju cinta kasih Tuhan, tetap menuju pada jalan kebenaran Tuhan. Sekalipun banyak rintangan Tuhan, tapi biarlah kami tetap berpegang kepada Tuhan dan tetap meminta pertolongan daripada Tuhan dan tidak meminta pertolongan dari Allah-Allah lain. Ya Allah, mampukanlah kami dalam menjalani kehidupan ini hingga pada akhirnya kami mendapatkan mahkota kemuliaan. Ya Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk orang-orang yang pada saat ini sedang bekerja, Tuhan yang memberkati mereka, memberikan kesehatan dan kekuatan selalu, memberikan rasa tanggung jawab atas pekerjaan yang Tuhan berikan. Juga kami berdoa untuk orang-orang yang saat ini dalam kelemahan tubuh, Tuhan yang menyembuhkan mereka, Tuhan mencukupkan apa yang mereka perlukan. Juga kami berdoa untuk orang-orang yang berkekurangan, Tuhan mencukupkan semua yang mereka perlukan. Jadikan kami berkat untuk orang-orang yang membutuhkan. Ya Bapa, kami berdoa untuk yang bersekolah, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kekuatan selalu, Tuhan memberikan kepintaran kepada yang bersekolah, sehingga apa yang mereka cita-citakan boleh tercapai dengan baik. Kami berdoa untuk pemerintahan kami, Tuhan juga memberkati mereka, memberikan kebijaksanaan selalu sehingga boleh memenuhi dengan baik. Ya Bapa, terima kasih. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Siapa mengadu, berharap pada dunia, sia-sialah. Hanya pada Yesus ada jawaban. Siapa bertanya